Yang kami hormati Bapak Ibu Guru Hebat SMA Negeri 1 Sembako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang guru ini. Siang ini salah satu rekan kita yaitu Ibu Asni Melda SPD akan berbagi praktik baik bersama komunitas belajar. Adapun topik yang akan dibahas dalam siang ini adalah modul 1.4 budaya positif. Sebelum itu, marilah kita mendengarkan arahan sedikit dari Ibu Kepala Sekolah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga hari ini kita seksi yang selanjutnya yang mungkin membawa kita nuansa lebih bervariasi, karena kita dari awal kita sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai guru yang hebat. Ini akan teman-teman kita akan berbagi, semoga di waktu yang kita temukan hari ini kita dapat memberikan yang terbaik untuk berbagi atau berkolaborasi bersama teman-teman. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah akan menjalankan tugasnya dengan baik dan kewajibannya sudah disertai dengan baik. Semoga dengan kegiatan teman kita atau rekan kita, teman sejawat kita yang kita selalu membantu dan saling membahu, karena adalah contoh apa yang kita lihat sekarang ini, yaitu teman kita melaksanakan kewajibannya sebagai seorang guru yang akan menampilkan guru yang hebat, yaitu guru penggerak, yaitu Ibu Asni. Semoga hari ini apa yang dia perbuat akan dia terapkan, kita bagikan bersama-sama dan saling membagi, bahwa dengan nilai budaya tersebut, budaya positif yang akan kita laksanakan, yang akan diterapkan, yang akan direspon, yang akan dikolaborasi bersama, akan menjadi sesuatu hal yang baru yang membuat peserta didik kita yang membudaya, yang biasa. Karena apa? Allah bisa karena biasa. Budaya yang baik kita terapkan selama ini seperti satu, saling menghargai, jujur, bertanggung jawab. Apa yang kita selama ini kita terapkan peserta didik, sehingga akan menghasilkan peserta didik yang akan lebih baik, yang mempunyai nilai-nilai positif, yang akan menghasilkan peserta didik yang punya tanggung jawab, baik itu mungkin melalui ekskul, melalui tanggung jawab organisasi di sekolah seperti OSIS, dan akan mereka mempunyai tanggung jawab yang akan memiliki nilai kejujuran, mungkin respon yang barangkali yang kita lakukan tepat waktu, membudayakan mereka tepat waktu. Terutama mungkin yang sering kita lakukan itulah kita yang membudayakan mereka pada saat melaksanakan tanggung jawab sebagai peserta didik, yaitu melalui tugas. Guru memberi tugas dan kita akan memberi tagihan kepada peserta didik. Apalagi yang kita lakukan, berbicara jujur. Nah, ini yang mungkin nilai-nilai positif yang akan membuat peserta didik kita, yang akan kita langkahi bersama, yang kita terapkan bersama, sehingga kita sama-sama bisa menghasilkan generasi yang memiliki budaya yang baik, yang akan mempengaruhi teman-teman yang lain. Mudah-mudahan dengan rekan kita Ibu Asni yang sudah mau berbagi ilmunya sama kita, akan tertular lagi dengan mungkin Ibu Widya dan Ibu Wasamuna terlebih lanjut lagi. Mudah-mudahan mungkin kepala sekolahnya juga ikut tertular ya. Mudah-mudahan Bu Asni, karena ilmu itu sampai mati pun kita tidak akan pernah berhenti. Jadi terima kasih atas kesempatan hari ini yang diberikan kepada kita semua, agar bisa berbagi ilmu bersama rekan-rekan kita yang hebat. Barangkali itu dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kepsek atas arahannya. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilahkan kepada Ibu Asmi Milda untuk memaparkan materinya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada Ibu Nina selaku moderator. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan guru-guru yang ada di SMA 1 Sembako, khususnya di komunitas kita, karena telah meluangkan waktu sedikit untuk saya dalam rangka untuk berbagi praktik baik ya tentang apa yang saya peroleh ketika pendidikan kemarin selama 2 bulan terakhir ini. Jadi hari ini saya berada di depan Bapak dan Ibu bukan berarti saya adalah yang terbaik, tapi saya sedikit akan mentransfer sedikit ilmu yang saya dapatkan. Seperti itu Bapak dan Ibu, dan seperti yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah bahwa hari ini saya akan berbagi tentang budaya positif. Terima kasih kepada Ibu moderator karena sudah memfasilitasi saya, dan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah karena telah memberikan luang untuk saya dalam rangka berbagi praktik baik ini. Baik Bapak dan Ibu, untuk modul 1.4 yang saya pelajari hari ini yaitu tentang budaya positif. Ada beberapa hal yang saya pelajari dari modul ini. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa sebenarnya itu budaya positif. Ya, budaya positif itu adalah sebuah nilai-nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya akan menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Ini mungkin Bapak dan Ibu, budaya di sini mungkin tidak asing bagi Bapak dan Ibu, tapi budaya yang dimaksud di sini adalah bagaimana menciptakan kebajikan-kebajikan di anak peserta didik kita supaya mereka mempunyai tujuan yang sangat mulia. Kenapa? Karena suatu saat nanti mereka akan menghadapi yang namanya masyarakat yang seutuhnya. Terus, untuk mewujudkan budaya positif itu bagaimana? Yang pertama, kita sebagai seorang guru harus dapat menerapkan nilai-nilai guru yang dapat menciptakan kolaborasi. Jadi di dalam sebuah komunitas itu yang sangat diperlukan di sini adalah sebuah kolaborasi seperti yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi, bahwa kolaborasi itu sangat penting dalam menciptakan budaya positif itu. Bagaimana menciptakan kolaborasi itu? Yaitu dengan membuat hubungan kerjasama dan komunikasi yang baik antar seluruh warga sekolah. Seperti itu Bapak dan Ibu. Kalau kita mau menciptakan budaya positif di sekolah, maka kita harus berbesar hati agar bisa membina kerjasama, karena berhasilnya sekolah itu tergantung kepada kita sebagai seorang guru. Terus, bagaimana menciptakan budaya positif supaya terwujud, dan wujudnya itu bagaimana menciptakan murid yang merdeka, yang bahagia, kemudian guru yang saling mendukung dan menguatkan, serta lingkungan sekolah yang nyaman dan aman. Semua mungkin memimpikan bagaimana sekolah bisa aman, nyaman, supaya anak-anak kita bisa belajar dengan tenang. Itu arahnya untuk budaya positif. Kemudian perlu mungkin saya kembali untuk mengingatkan apa standar pendidikan nasional kita. Ya, mungkin bisa dilihat di sini di depan. Standar pendidikan kita yaitu menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama untuk dapat menerapkan tujuan mulia. Mungkin Bapak dan Ibu di sini ada yang tidak hafal dengan standar pendidikan kita.
standar pendidikan nasional. Bisa dilihat di depan Bapak dan Ibu, apa sih sebenarnya tujuan kita mendidik hari ini? Apakah kita menyadari bahwa standar pendidikan nasional kita itu semuanya berarah kepada murid? Jadi tidak ada guru di sini. Yang arahnya pendidikan nasional itu semuanya berarah kepada murid, bukan kepada guru. Bagaimana menciptakan murid dengan tujuan yang mulia? Ya salah satunya melalui budaya positif ini. Ya. Apa itu disiplin positif? Yang harus kita pahami dalam budaya positif, yang pertama itu adalah tentang disiplin. Mungkin tidak asing. Ya, kalau disiplin positif itu adalah bagaimana supaya anak-anak kita itu didisiplinkan tanpa memberikan ancaman atau memberikan hukuman. Ya, itulah yang disebut dengan disiplin positif. Kalau selama ini saya menyadari bahwa saya di guru sering sekali menghukum, ternyata saya mendisiplinkan murid saya itu dengan cara yang negatif. Ternyata ada yang bisa kita lakukan untuk mendisiplinkan murid kita dengan cara yang positif. Apa itu? Dengan melalui restitusi. Tapi sebelum masuk ke restitusi, kita harus pahami dulu apa itu nilai-nilai kebajikan. Karena kalau kita mau membuat restitusi kepada anak-anak kita, maka kita harus memahami dulu nilai kebajikan untuk anak-anak kita. Karena ini akan mengacu kepada prinsip-prinsip yang mulia yang akan dianut kepada anak-anak kita. Nah, ini nilai-nilai kebajikan. Yang pertama itu mungkin semua sudah memahami bahwa untuk mendisiplinkan anak-anak kita, kita harus memahami dulu apa itu profil pelajar Pancasila. Apa-apa saja yang ada di dalam profil pelajar Pancasila, karena ini adalah nilai kebajikan yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Kemudian ada juga nilai-nilai kebajikan yang berdasar pada sikap murid. Ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingin-tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan kita di sini apakah sudah menyadari bahwa nilai-nilai kebajikan ini sudah dimiliki oleh siswa kita? Kemudian ada juga yang 9 pilar karakter. Ini juga harus kita tahu. Cinta kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemandirian, kejujuran, hormat, santun, dermawan, percaya diri, kepemimpinan, dan keadilan, baik, rendah hati, toleransi. Kemudian ada yang untuk seumur hidup, nilai-nilai kebajikan yang untuk seumur hidup, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik untuk diri. Kemudian ada untuk petunjuk hidup. Apakah kita sudah peduli? Apakah kita sudah bekerja sama? Apakah kita punya keberanian? Apakah kita sudah punya keingintahuan? Apakah kita punya kesabaran? Apakah kita punya keteguhan hati? Ini juga harus kita tahu nilai kebajikan itu. Terus ada yang dari moral intelligence atau building moral intelligence. Ini dari Michael Borba. Itu nilai kebajikan itu ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Dari beberapa nilai kebajikan yang saya sebutkan tadi, apa yang sudah kita miliki untuk anak-anak kita dalam mendidik? Suara hati. Yang lain? Apakah kita sudah memiliki nilai-nilai kebajikan yang tadi? Dari 5 yang saya sampaikan, mana yang sudah kita miliki sebelum kita mendisiplinkan anak didik kita? Jangan sampai ternyata kita mendisiplinkan anak-anak kita semuanya arahnya kepada yang negatif, bukan kepada yang positif. Ingat, hukuman dan ancaman itu serta penghargaan itu adalah negatif. Ini yang terakhir, nilai-nilai kebajikan. Inilah yang harus dipahami. Mana yang sudah kita miliki di sini?
Apakah kita peduli? Apakah kita rajin? Apakah kita punya integritas? Ataukah kita punya rasa hormat? Kalau kita sudah memiliki itu, yakin siswa kita juga akan memiliki. Ya, elemen-elemen yang dari peduli, rajin, integritas, rasa hormat ini ada banyak ya, ada banyak di atas. Mungkin Bapak dan Ibu bisa melihat, ada banyak mana yang sudah kita miliki dan mana yang sudah kita terapkan untuk anak-anak kita supaya mereka bisa memiliki nilai-nilai kebajikan ini sebelum kita disiplinkan. Bisa dipahami ya? Terus ini, sebelum kita mengontrol anak murid kita, kita harus dulu yang mengontrol diri kita. Ya. Ini ada sedikit permainan. Coba kepala tangannya. Kepala tangannya, kemudian mungkin berpasangan bisa. Ayo berpasangan dulu. Ibu Indra dengan Ibu Irma, Ibu Samuna dengan Ibu. Kita mau mempraktekkan bagaimana mengontrol diri kita ketika dengan kepala. Ayo Ibu Sulina, Ibu Tumina dengan Ibu Mega. Ini ya, kita praktekkan di atas. Kita mempraktekkan di atas, ya. Satu yang membuka kepala itu, kemudian satu yang mengepal. Bagaimana caranya yang mengepal itu berusaha mempertahankan dengan kepalanya supaya tidak dibuka oleh orang yang akan membuka kepala kita. Satu saja yang mengepal, satu saja yang mengepal. Satu saja. Ya, satu yang membuka, satu yang mengepal. Silakan. Pokoknya usahakan bagaimana caranya mengusahakan. Ada di sini tulisannya. Boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari uang atau bersedia agar bersedia membuka kepalanya. Ini bagaimana kita sebentar mengontrol itu? Ya, bagaimana caranya supaya terbuka dan yang satunya berusaha untuk tidak membuka. Ayo kita praktekkan. Silakan. 1, 2, 3 dicoba. 1, 2, 3 dicoba. Sudah. Ibu. Bagaimana caramu supaya dia membuka? Boleh menggelitik. Sudah. Tidak mau terbuka. Tidak mau. Ya, kembali ke tempatnya. Nah, ini ada hubungannya dengan murid kita Bapak dan Ibu. Ini pertanyaannya, apakah Anda membuka kepala tangan Anda yang mengepal tadi? Menutup. Mengapa? Apa alasannya? Sehingga Anda menutup kepalanya atau membuka kepalanya kalau ada yang membuka. Saya menyembunyikan sesuatu yang saya tutup dengan tangan saya dan saya pertahankan dia. Oke, itu pertahanan dari Ibu Samuna. Kalau Ibu Irma? Membujuk. Akhirnya membuka. Oke. Kemudian pertanyaan yang kedua. Apakah Anda atau memang menutup kepala tangan Anda? Mengapa alasannya? Ini sudah terjawab ya? Nah, terus dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali untuk membuka sama menutup kepala tangan? Siapa yang memegang kendali di sini? Siapa yang memegang kendali? Yang menutup.
Iya, hebat sekali jawabannya Ibu Samuna. Betul itu Bu. Betul. Dalam teori kontrol ini kita ibaratkan antara kita dengan murid kita. Yang mengepal tadi adalah murid kita, yang akan membuka kepalan itu adalah kita. Nah, bagaimana usahanya itu tergantung dari kita. Asal kembali tadi ke positif dan negatif. Kalau yang positif, adakah tadi yang ketika membuka dengan cara yang positif? Gak ada, semuanya memaksa. Semuanya memaksa untuk membuka. Ya, ini seperti kita dengan anak murid kita. Ya, seperti kita dengan anak murid kita. Ini ilusi kita. Ini ilusi kita tentang murid kita. Kita berilusi bahwa kita ini bisa mengontrol murid. Kemudian kita berilusi bahwa sebuah penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Penguatan yang mana tadi? Yang penguatan yang positif ketika kita membujuk. Ketika kita membujuk. Apakah dengan membujuk, misalnya mengiming-imingi dengan hadiah, itu positif? Dan apakah efektif? Tidak kan? Nanti kita bahas sebentar itu. Kemudian ilusi bahwa mengkritik atau membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Misalnya kita langsung bilang sama anak murid kita, kamu itu kenapa kesal begitu? Itu ilusi kita ya. Bahwa ketika kita menghardik ada anak kita beranggapan bahwa yang kita lakukan ini sudah benar dan anak kita akan mengubah. Padahal itu salah kan? Itu pasti salah. Kemudian ilusi kita bahwa kita ini orang dewasa yang akan memaksa anak murid kita, kemudian anak murid kita itu menuruti kita. Itu ilusi kita. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Nanti kita bahas sebentar di restitusi. Bagaimana menangani murid kita dengan restitusi itu? Tanpa menghukum, tanpa penghargaan. Ini teori kontrol yang sebenarnya yang terjadi yang Bapak dan Ibu lakukan tadi. Bahwa ada yang namanya stimulus dan ada yang namanya kontrol. Stimulus kita, respon dalam diri kita itu, kita merasa bahwa kita ini semua sama. Padahal kenyataannya kita ini berbeda. Kemudian di sini juga semua orang yang kita lihat itu sama. Padahal sebenarnya itu berbeda karena pikiran kita semua tidak sama. Kemudian kita berusaha untuk mengubah orang sesuai dengan kita, tapi sebenarnya kita tidak bisa. Karena dunia kita dengan orang lain itu berbeda. Kemudian di sini juga perilaku buruk itu kita anggap adalah sebuah kesalahan, tapi kita tidak tahu bahwa yang mereka lakukan itu mungkin punya tujuan. Ya. Kemudian ketika orang bisa mengontrol saya, ketika kita bilang bahwa orang lain bisa mengontrol saya, padahal sebenarnya tidak. Kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian pemaksaan sebenarnya adalah sebuah bujukan gagal. Padahal sebenarnya yang baik itu adalah bagaimana kita berkolaborasi menciptakan pilihan-pilihan baru yang mengarah kepada yang positif. Kemudian di stimulus itu kita berpikirnya menang sama kalah, padahal sebenarnya tidak. Kita harus tetap berpikir menang, kalah. Seperti itu. Nah ini motivasi perilaku manusia. Anak-anak kita itu menghindari motivasinya untuk datang ke sekolah itu mungkin ini yang paling banyak.
menghindari hukuman, ya kan? Atau mungkin juga kita tidak sadar itu, kenapa kita setiap hari melakukan hal-hal yang baik, karena sebenarnya kita ini sedang menghindari yang ini, hukuman, ya kan? Kemudian adakah yang termotivasi itu hanya karena dengan penghargaan? Ada. Kemudian adakah ya yang menjadi motivasi kita itu karena ingin menjadi orang yang mereka inginkan, atau untuk menghargai dirinya sendiri? Yang mana motivasi yang kita miliki di sini? Apakah kita menghindari hukuman? Apakah kita mau mendapatkan penghargaan, ataukah kita menghargai diri kita sendiri untuk melakukan sesuatu? Mana yang sudah kita miliki? Jangan sampai saat ini yang kita lakukan itu karena menghindari ini. Anak-anak kita akan juga seperti itu. Menghindari hukuman, rajin datang ke sekolah karena cuma menghindari hukuman. Ini sangat fatal. Yang bagus itu motivasi yang ketiga, karena kita mau menghargai diri sendiri. Mohon kepada Bapak dan Ibu untuk menerapkan ke anak didik kita bagaimana dia menghargai dirinya sendiri. Sebentar kita akan dapat kenapa hukuman itu tidak bagus, sama penghargaan itu tidak bagus. Ya, ini teorinya, bahwa sesungguhnya hukuman dan penghargaan itu menghancurkan potensi pembelajaran yang sesungguhnya. Ini sudah dibuktikan. Ini menurut Kohn, ya. Karena menurut pengamatannya, memberikan penghargaan itu nilainya sama dengan menghukum seseorang. Jadi mungkin Bapak dan Ibu kalau ada yang mengajar, kemudian pada saat mengajar itu ada yang memberikan gift-nya secara terus-menerus, maka itu akan bisa membunuh karakter siswa. Kenapa bisa membunuh karakter siswa? Karena motivasi intrinsik yang dimiliki anak itu akan termotivasi terus dengan gift-gift itu. Makanya akan membunuh karakternya. Ini pengaruh penghargaan dan hukuman terhadap murid. Ada pengaruh jangka pendek dan ada pengaruh jangka panjang. Jangka pendek itu ada mengarah kepada yang positif. Yang mana itu misalnya penghargaan ketika kegiatan lomba itu mengarah kepada yang positif. Motivasi anak-anak di situ bisa ada. Tapi kalau penghargaannya jangka panjang, misalnya ketika di dalam kelas kita terus-terusan mengiming anak-anak kita dengan penghargaan, misalnya dengan gift, dengan jempol, dengan tepuk tangan, setiap saat anak-anak akan termotivasi akan itu. Sekali-kali boleh, tapi untuk seterusnya itu tidak bagus. Kemudian ini penghargaan tidak efektif, yang seperti yang saya bilang tadi. Penghargaan itu merusak hubungan. Kenapa bisa merusak hubungan? Karena anak-anak yang sering kita berikan penghargaan itu akan muncul rasa kesombongan. Kira-kira bagaimana? Benar kan? Ada rasa kesombongan yang ada dalam diri anak itu timbul. Bahwa ini loh, saya sering mendapat penghargaan dari guru. Kalau penghargaannya itu kita berikan secara jangka panjang, makanya merusak hubungan. Kemudian penghargaan itu mengurangi ketepatan. Kenapa tidak tepat? Karena mungkin saja pada saat kita memberikan penghargaan, ada anak-anak kita yang ternyata kita abaikan. Ya, penghargaan itu menurunkan kualitas. Ingat, anak-anak kita ketika tidak mendapatkan penghargaan itu akan menurun.
tidak sadar itu akan menurun. Ya? Iya, selama ini Bu, betul sekali. Selama ini itu yang kita lakukan. Sampai detik ini pun kita rasakan seperti SD, SMP itu budaya itu masih, padahal mereka itu sekolah-sekolah penggerak, mereka sudah digerakkan seperti SMP. Maaf saja, mungkin orang tua anak yang ranking di depan kita bisa melihat mereka bangga. Iya, betul sekali. Betul sekali. Kekurangannya, dampaknya pada saat anak-anak yang lain merasa ini sakit hati, sama dengan pasar-pasar mengirim bunga apa itu, Iya. buket, itu juga Ya, budaya itu. betul sebenarnya sekali. saya Kenapa di kurikulum Merdeka dihilangkan itu ranking karena ini Bapak dan Ibu. Tapi ini ranking karena membudaya. Akhirnya itu sering kita lakukan. Padahal sebenarnya itu membunuh karakter anak. Anak-anak yang tak bisa bagaimana? Apakah kita pernah perhatikan? Anak-anak yang ranking bagaimana? Ada rasa kesombongannya. Anak-anak yang di bawah bagaimana kasihannya? Makanya di kurikulum Merdeka itu dihilangkan ranking karena ini. Ternyata penghargaan itu menghukum loh. Kenapa menghukum? Karena anak-anak yang diberikan penghargaan itu akan menjadi pemikirannya terus. Dan ternyata itu menjadi hukuman. Ya, itu yang terus akan dipikirkan. Kira-kira bagaimana? Pertama saya Bu, yang pertama mungkin karena sudah saya menerap dari saya melaksanakan kesalahan fatal buat anak-anak saya. Pertama mungkin pada saat mereka diumumkan memang ada rasa bangga di depan teman-teman, tapi akan membunuh karakter teman-teman yang lain dan membuat apakah yang tak ranking tadi tak punya masa depan, itu yang mungkin yang sangat tertanam jelek sama sekali yang kita lakukan. Pada saat penyerahan buket sama anak-anak juga, bagi orang yang tidak mampu, bagi orang yang orang tua anaknya memang begitu modelnya, akan membunuh karakter mereka. Ya, betul Saya sekali. selalu melakukan itu pada saat anak saya 1-2, karena yang 2 yang 1 ini belum berkembang, karena 1-2 itu sudah saya rasakan bagaimana dia tidak dapat juara, tapi saya kasih penghargaan, masih ada waktu. Itu saja kata-kata yang saya bisa katakan. Kalau memberikan buket dan sebagainya, saya redam. Saya kaget Bu, heran kaget. Saya ditanya sama orang tua murid, ini kok Imas sudah lulus, tidak kasih buket kah? Ini saya maaf saja, kalau saya beli 10 buket bisa saja. Betul sekali. Tapi saya melihat anak saya ini bukan satu-satunya di situ, tapi melihat orang tua yang masih berderet-deret, saya tidak akan memberi contoh Iya, negatif. betul sekali Bapak dan Ibu. Itu salah satunya itu merusak hubungan Bu ya. Nah, yang wajib kita lakukan ini adalah memotivasi dari dalam intrinsiknya anak-anak. Apa yang dilakukan seperti yang dikatakan Ibu Ruhani tadi, cuma dengan ucapan, wah selamat ya nak. Nah itu akan memotivasi intrinsiknya. Kalau dengan penghargaan dan gift itu akan ada mental anak bagaimana saya memperoleh itu. Itu tidak akan berlangsung lama kalau cuma penghargaan terus yang kita berikan. Ya, ini restitusi adalah solusinya. Restitusi adalah solusinya. Bagaimana restitusi itu? Ternyata restitusi itu untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar, bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar untuk sebuah kesalahan. Ya. Kemudian restitusi itu akan memperbaiki hubungan. Terus restitusi itu adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi itu menuntun dan melihat dalam diri. Restitusi itu adalah kebutuhan yang mendasari tindakan kita. Restitusi itu adalah cara yang paling baik. Restitusi itu adalah fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Ini saya bilang tadi, hukuman kenapa itu tidak efektif? Hukuman itu kenapa tidak efektif? Karena ini tidak mencerminkan bahwa itu tindakan yang baik ketika kita menyelesaikan masalah. Kasus-kasus yang kita hadapi sebenarnya itu bisa kita tangani dengan restitusi.
Kalau bukan pelanggaran yang sangat besar yang membahas pelanggaran tindak pidana, itu masih bisa kita tangani dengan restitusi. Kenapa kita laksanakan restitusi? Karena ini kita fokus pada solusi. Jadi anak-anak kita itu sebenarnya kalau dihukum itu salah. Itu bukan solusi terakhir yang harus kita lakukan. Apa itu restitusi? Ini bagaimana kita menciptakan kondisi murid agar bisa menyadari kesalahannya, kemudian memperbaiki kesalahannya. Itulah restitusi. Bagaimana caranya kita membuat restitusi? Sebenarnya kita harus berfokus dulu kepada karakter anak itu. Jangan melihat karakter negatifnya, tapi lihat dulu karakter positifnya. Seperti anak kita si Randy. Randy itu karakternya, kalau dibilang karakter itu negatif semua ya. Karakternya negatif semua, tidak ada yang positif. Lebih banyak negatifnya daripada positifnya. Sebenarnya PR kita, bagaimana Randy itu bisa memperbaiki kesalahannya dengan memperbaiki karakter mereka agar lebih kuat. Jadi kita mempelajari anak itu jangan pada kesalahannya, tapi pada kebaikan-kebaikan yang pernah mungkin mereka lakukan. Saya bertanya, apakah Randy itu pernah menolak ketika kita suruh membuang sampah? Enggak kan? Berarti masih ada positifnya anak itu kan? Ketika kita mempengaruhi otaknya dengan cara buang dulu sampah nak, mau dia kan? Berarti masih ada karakter baik anak itu. Nah, posisi kontrol restitusi. Posisi kita di sini sebenarnya harus kita pahami bagaimana menangani kasus-kasus itu. Ada posisi kontrol guru. Mana yang sudah kita lakukan? Ini. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah terhadap perilaku negatifnya dan identitas perilakunya yang gagal. Kemudian ada pemantau, penghukum dulu ya, kita sebagai posisi penghukum, kemudian pemantau, kemudian pembuat rasa bersalah, mana dia pembuat rasa bersalah, terus ada manajer. Mana posisi yang sudah kita lakukan? Apakah kita penghukum di sini? Terus terang kalau selama ini saya selalu membuat anak-anak itu dengan posisi saya sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Padahal sebenarnya itu adalah sebuah solusi yang gagal. Anak itu akan cenderung pasti mengulang terus. Tapi coba kita lakukan di sini sebagai posisi manajer. Bagaimana membuat posisi manajer itu? Seperti yang saya bilang tadi, kita dulu cari dulu karakternya bagaimana, terus jangan melihat kepada yang negatifnya, tapi cari dulu yang positifnya anak itu. Kalau kita terus mengintimidasi anak kita dengan perilaku negatifnya, maka yakin dan saya percaya bahwa semuanya yang dia lakukan pasti akan terulang terus. Tapi kalau kita mencari sisi positifnya, pasti anak itu akan menyadari itu. Terus kita harus membuat keyakinan. Bagaimana membuat keyakinan itu? Karena ini dikembalikan kepada anak-anak kita. Keyakinan itu dibuat oleh anak-anak kita sendiri. Beda dengan peraturan. Kalau peraturan itu kita yang membuat, lembaga yang membuat. Tapi kalau keyakinan di sini yang membuat adalah anak-anak kita sendiri. Karena kalau kita membuat keyakinan, maka ada rasa di mana anak itu ketika akan melanggar dari keyakinan yang dia buat, ada rasa bersalah. Ada rasa bersalahnya. Karena mereka membuat sendiri, masa dia
mau langgar. Itu logikanya kan? Itu logikanya. Dia mau membuat sendiri dan mereka mau langgar, itu pasti ada pengaruh ke dirinya. Kenapa saya membuat ini? Kenapa saya melanggar ini? Sedangkan itu saya buat sendiri. Nah, makanya keyakinan itu perlu. Kita harus membuat dulu keyakinan dengan anak-anak kita. Ya, seperti kasus Randy tadi, buat dulu keyakinan dengan Randy. Jangan melihat negatifnya dulu, positifnya dulu. Kita buat keyakinan dengan dia. Ya, keyakinan dengan dia, buat dia merasa bahwa kita berada untuk dia. Karena posisi kita yang paling bagus itu sebagai seorang guru dalam mengontrol anak murid kita itu adalah posisi manajer. Jangan selalu menjadi penghukum untuk anak-anak kita. Kalau kita terus menghukum anak-anak kita, yakin dan percaya itu bahwa mereka akan terus-terus berulang. Tapi kalau kita dekati dengan posisi manajer, ya, posisi manajer, pendekatan secara persuasifnya, memahami anak, maka yakin dan percaya itu pasti bisa berhasil. Kemudian bagaimana cara membuat keyakinannya? Jangan kita sendiri dengan anak itu. Jangan kita sendiri dengan anak itu. Kita posisikan temannya sebagai pemantau. Kita sebagai manajernya. Di mana kita buat keyakinannya? Di depan teman-temannya. Ya, di depan teman-temannya, supaya teman-temannya itu bisa menjadi pemantau untuk dirinya. Ya, itu untuk keyakinan per individu. Keyakinan kelas itu perlu dan keyakinan sekolah itu perlu. Mungkin ibu di sini untuk tata tertib sekolah itu yang saya paham dulu. Di kurikulum Merdeka itu bukan lagi tatib namanya, tapi keyakinan sekolah. Di mana keyakinan sekolah itu dibuat oleh seluruh warga sekolah, termasuk di dalamnya adalah siswa sendiri mengikut untuk membuat keyakinan kelas sekolah itu. Seperti itu, Bu, kalau di kurikulum Merdeka. Terus kalau yang kita pahami kan selama ini kan tata tertib sekolah kan? Itu di kurikulum K13. Kalau sekarang itu namanya keyakinan sekolah, di mana semua murid itu ikut dalam membuat keyakinan-keyakinan yang harus dipatuhi oleh seluruh warga sekolah. Seperti itu. Segitiga restitusi. Nah, untuk segitiga restitusi yang saya bilang tadi, bagaimana kita memberikan solusi untuk anak-anak kita dan posisi kita di sini sebagai posisi manajer. Ini yang pertama dulu. Kita lihat dulu anak itu. Jangan langsung memponis anak itu, kamu kenapa selalu berbuat ini? Jangan dulu, kita ini dulu identitasnya. Kita stabilkan dulu identitasnya. Bagaimana caranya menstabilkan identitasnya? Kita bisa ngomong kayak gini. Ya, kita ini manusiawi. Semua orang mungkin pernah berbuat salah. Kita bisa ngomong seperti itu kalau kita mau menstabilkan identitas. Nah, setelah itu, kalau kita sudah ngomong seperti itu, kita bisa, ya, kita bisa masuk sudah ke identitasnya. Misalnya mungkin orang kamu seperti apa, kamu di masyarakat bagaimana, di rumah bagaimana. Nah, setelah terlarut dengan hal itu di identitasnya ini sudah kita dalami, kita ke validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salahnya itu yang tadi, kenapa kamu selalu berbuat seperti ini, kenapa kamu bolos, apakah ada hal-hal yang mendasari kenapa kamu melakukan itu. Itu contoh kalau kita memvalidasi tindakan yang salah. Jangan langsung memponis, kenapa kamu begini? Tapi kita tanya apa latar belakangnya. Karena posisinya kita di sini adalah sebagai manajer. Jangan langsung membuat salah anak-anak.
Kemudian menanyakan keyakinan. Ini menanyakan keyakinan itu dikembalikan kepada anak-anak itu. Kamu yang berbuat salah, kamu yang mencarikan solusi. Ketika dia bisa mendapatkan solusinya, saya yakin untuk melanggar itu dia akan memikirkan kembali karena dia sendiri yang membuat solusinya. Ya, seperti itu. Kalau kasus anak kita yang 7 orang tadi, Ibu, mungkin bisa kita restitusikan. Kalau yang tadi yang kita berikan adalah sebagai hukuman, itu bukan hukumannya, Bapak dan Ibu. Bedakan antara hukuman sama konsekuensi. Kalau yang solusi yang diberikan Ibu kepala sekolah tadi itu bukan hukuman, tapi itu adalah sebuah konsekuensi. Konsekuensi itu ya arahnya masih kepada yang positif. Kalau hukuman itu arahnya kepada yang negatif. Konsekuensi dari apa yang dilakukan selama ini anak didik kita itu karena kita sudah punya tata tertib yang selama ini kita buat dan anak itu melanggar, maka anak itu memperoleh konsekuensi dengan apa yang mereka lakukan. Nah, yang tadi itu bukanlah sebuah hukuman, tapi sebuah konsekuensi. Konsekuensi itu akan memberikan pengaruh yang baik kepada anak itu dan pengaruh yang baik juga kepada sekolah kita. Jadi ada timbal balik kalau konsekuensi. Kalau hukuman itu tidak akan punya timbal balik. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami ya? Caranya memberikan konsekuensi kepada anak kita buat dulu keyakinannya. Kalau kita sudah buat keyakinannya, terus anak itu melanggar keyakinannya, baru kita memberikan konsekuensi, jangan hukuman. Konsekuensi itu ada timbal balik. Ada timbal balik. Kalau hukuman ya sekedar menghukum sudah selesai. Tapi kalau ada timbal baliknya itu masih mengarah kepada yang positif. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami. Nah ini Ibu, Bapak dan Ibu, ini dasar kita sebagai seorang guru. Dasar kita sebagai seorang guru, kita harus memahami filosofi dari Ki Hajar Dewantara bahwa seyogianya kita sebagai pendidik itu adalah menuntun anak sesuai dengan kekuatan kodrat yang dimiliki anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian anak itu bisa mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ini Bu ya, di sini maksudnya begini. Jangan kita mendidik anak kita seperti cara guru kita pada saat beliau-beliau ini guru kita mendidik kita. Kita harus mendidik berdasarkan daripada kodrat ini. Jangan selalu berpatokan dengan ketika kita cara mendidik kita di masa lalu. Ketika guru-guru kita mendidik kita. Ini yang dipahami oleh yang dikemukakan oleh Pak Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara. Ini yang harus kita perhatikan. Menuntun anak itu harus dengan melalui kodrat alamnya dan kodrat zamannya. Kalau kodrat alamnya mungkin bisa dipahami. Jangan memponis anak bodoh, pintar. Jangan. Itu tidak boleh. Itu berdasarkan kodrat alamnya sesuai dengan potensi yang dimiliki anak. Itu yang dimaksud. Kemudian kodrat zaman sesuai dengan zaman ini. Jangan zaman di mana kita dididik. Ya. Terus sebenarnya pendidikan itu adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Kita ibaratkan anak-anak kita itu adalah sebuah benih. Kita ibaratkan seperti benih padi. Guru adalah petaninya. Jadi kita itu ibaratkan diri kita adalah petani. Siswa kita adalah benihnya. Bagaimana menumbuhkan benih itu supaya dia bisa berhasil mencapai pucuk, kemudian berbunga, kemudian bisa
petik hasilnya. Itu kita pendidik harus melihat petani dengan benih-benihnya seperti itu. Kalau petaninya ogah-ogahan dalam melihara benihnya, kira-kira bagaimana? Sama halnya dengan kita kan. Kalau kita cuek dengan siswa kita sebagai pendidik bagaimana? Sedangkan tanggung jawab kita adalah menuntun anak-anak kita. Itu dari filosofi Ki Hajar Dewantara yang harus kita pahami. Dan semuanya harus ini kepada murid. Apa yang kita lakukan itu harus untuk murid dan murid, tidak untuk orang lain, karena kita tugasnya yang utama adalah memang untuk murid. Jadi kesimpulannya, budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, untuk menciptakan budaya yang positif di sekolah, guru hendaklah mampu menjalankan perannya dalam menciptakan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan di sekolah. Yang mungkin bisa dipahaminya, jangan sampai anak-anak kita datang ke sekolah itu tertekan cuma karena menghindari hukuman, cuma karena menghindari ketidaknyamanan. Tapi bagaimana anak-anak didik kita datang ke sekolah karena motivasi intrinsik yang dimiliki oleh anak itu. Budaya positif itu dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak serta mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Ini arahnya ya. Ini yang harus kita ketahui sebagai tanggung jawab kita sebagai seorang guru. Bagaimana anak kita itu mandiri serta bertanggung jawab. Atau yang sesuai dengan sekarang itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya. Karena arahnya mendidik kita itu untuk murid yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Ya. Ini sebenarnya sih tugas saya, tapi saya mau sampaikan bahwa ternyata setelah saya belajar budaya positif ini, ada beberapa hal yang saya pelajari di sini. Yang pertama itu restitusi, segitiga restitusi. Ini hal baru yang saya dapat. Sebenarnya yang sudah kita lakukan, pernah kita lakukan, tapi kita tidak menyadari itu bahwa ternyata kita sudah melakukan yang namanya restitusi pernah. Kemudian di sini juga saya belajar bahwa hukum itu dan memberikan penghargaan itu ternyata tidak bagus. Saya belajar di sini bagaimana caranya supaya anak kita itu bisa mengubah perilakunya ya dengan restitusi ini. Bagaimana anak-anak itu ketika berbuat kesalahan kemudian mencarikan solusinya sendiri, dan di mana kita adalah sebagai posisi kontrol manajer saja. Terus ini Bapak dan Ibu ya, ini juga tugas saya sebenarnya. Pemberian hukuman dapat membuat murid menjadi jerah dan tidak melakukan kesalahan lagi. Itu di pikiran kita, padahal sebenarnya tidak. Ya, ini di pikiran kita kan selama ini kan? Ini di pikiran kita selama ini, padahal sebenarnya tidak. Ternyata tidak efektif karena akan menciptakan identitas gagal dan mempengaruhi motivasi intrinsiknya anak, yang akan meningkatkan perilaku agresif anak untuk terus berbuat. Ini ternyata ketika kita memberikan hukuman itu akan membuat anak itu semakin agresif. Timbul di dalam dirinya itu pemberontakan. Mungkin pernah mendengar seorang santri laki-laki, apa namanya kalau santri laki-laki, santriawan ya, santriawan itu membunuh gurunya, ustaznya, karena diberi hukuman. Ternyata dari sini kita bisa belajar memang hukuman itu tidak efektif. Dan apa alasannya anak itu? Karena dia merasa malu ketika diberikan hukuman. Itu alasannya kenapa dia membunuh gurunya. Bukan guru, ustaznya. Ini di pesantren loh. Di pesantren. Ternyata memang tidak bagus ya. Jadi solusinya sekarang
kita adalah restitusi. Yang restitusi tadi, yang pertama kita harus melihat sisi positifnya anak itu, jangan selalu memandang posisi negatif anak itu. Terus penghargaan itu tidak efektif karena akan merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan menghukum seperti yang saya jelaskan tadi. Jangan lagi diberikan anak-anak kita penghargaan yang dalam jangka panjang, artinya terus menerus. Boleh sekali-kali, tapi jangan terus menerus. Ya, itu Bapak dan Ibu yang saya dapat setelah belajar dari budaya positif. Terakhir adalah terima kasih. Terima kasih sudah luar biasa. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Mungkin barangkali Bapak Ibu ada yang mau bertanya tentang materi hari ini, yaitu tentang budaya positif. Oke, silakan Pak Mahyudin. Oke, terima kasih Bu. Sedikit mau bertanya dan menanggapi. Alhamdulillah yang disampaikan pada pagi hari ini luar biasa untuk kami dapat mengetahui yang mana nilai positif dan yang mana nilai negatif dalam mendidik anak-anak. Baik, yang jadi pertanyaan kami atas pertanyaan yaitu tentang memberikan penghargaan terhadap anak. Tadi terakhir kalimat kami mendengarkan tidak boleh memberikan penghargaan terus-menerus kepada anak karena akan membunuh karakter anak. Betul sekali. Cuma kalau kita berpandangan positif untuk memberikan penghargaan kepada anak, apakah tidak memungkinkan anak itu untuk meningkatkan motivasinya belajar lagi atau seperti apa? Mungkin itu Bu pertanyaan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih Pak Mahyudin. Saya serahkan langsung kepada Ibu Asmi. Terima kasih Ibu Moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Pak Mahyudin. Ini sangat luar biasa untuk masalah penghargaan. Ya, saya bilang bahwa penghargaan itu akan mematikan motivasi anak-anak. Bukan saya, tapi Pak Mahyudin ya. Pak Mahyudin bilang tadi bahwa penghargaan itu akan kalau diberikan secara terus-menerus akan mematikan motivasi anak-anak ya, mematikan motivasi anak-anak. Itu betul sekali Pak. Kenapa saya bilang seperti itu tadi? Karena penghargaan yang diberikan secara terus-menerus itu akan membuat mental anak, kompetisi di dalam dirinya itu terus-terus menghayalkan tentang penghargaan itu. Di sini arahnya akan menghukum Pak anak itu, menghukum mentalnya anak itu, karena dia akan terus berusaha hanya dengan penghargaan. Tidak ada dari dalam dirinya sendiri yang memang timbul dengan secara sendirinya. Saya melakukan ini karena saya ingin pintar, bukan karena dengan penghargaan. Hanya dengan penghargaan mereka melakukan, tapi tidak ada motivasinya bahwa saya melakukan ini untuk pintar. Kan Pak seperti itu. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami. Jadi kalau penghargaannya secara terus-menerus itu Pak memang tidak bagus untuk anak karena akan mematikan motivasi anak-anak. Penghargaan yang terus yang mereka bayangkan setiap hari ketika mau belajar, bukan karena mau ingin pintar. Karena mau ingin pintar berarti itu motivasi intrinsik positif anak. Tapi kalau hanya dengan berusaha dengan penghargaan, saya kira itu tidak bagus. Apa yang mereka pelajari hari ini pasti akan hilang. Pasti akan hilang. Tunggu 3 bulan kemudian pasti akan hilang. Karena kalau cuma motivasinya untuk penghargaan, tapi karena kalau dia belajar hanya untuk pintar, akan membuat dirinya untuk pintar, itu akan dia bawa sampai sepanjang hayat Pak. Seperti itu.
Mungkin bisa dipahami. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Asmi atas penjelasan dari pertanyaan Pak Mahyudin. Mungkin barangkali ada teman-teman lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Kalau tidak ada, maka saya selaku moderator akan menutup kegiatan kita pada hari ini. Sebelum saya tutup, izinkan saya membacakan kesimpulan materi tentang budaya positif hari ini, di mana budaya positif adalah nilai-nilai kebaikan yang berpihak pada murid. Nah, salah satu cara menerapkan nilai budaya positif ini adalah dengan kolaborasi, di mana dalam kolaborasi itu dibutuhkan adanya komunikasi. Dan budaya positif ini erat sekali kaitannya dengan disiplin positif. Disiplin positif salah satunya di dalamnya ada restitusi, di mana restitusi ini adalah menciptakan kondisi murid sadar akan kesalahannya dengan cara membuat keyakinan kelas melalui segitiga restitusi. Mungkin itu saja kesimpulan pada hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf dan terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.